Harga minyak dunia bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur penurunan mingguan kedua beruntun. Meredanya kekhawatiran konflik antara Amerika dan Iran serta ditambah proyeksi kelebihan pasokan global tahun ini menekan sentimen di pasar energi. Informasi komoditas, harga minyak dunia bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur penurunan secara mingguan. Harga emas rebound usai melemah dalam ke bawah 5.000 dolar Amerika per troy ounce, sementara harga batubara melesat ditopang sentimen positif dari Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Harga minyak dunia bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur penurunan mingguan kedua beruntun. Meredanya kekhawatiran konflik antara Amerika dan Iran serta ditambah proyeksi kelebihan pasokan global tahun ini menekan sentimen di pasar energi. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik tipis 3 sen di 67,55 dolar Amerika per barrel, setelah sehari sebelumnya merosot 2,7%. Minyak WTI Amerika menguat 1 sen ke 62,85 dolar Amerika per barrel usai koreksi 2,8% di sesi sebelumnya. Harga emas dunia kembali menguat setelah merosot 3% dan sempat menembus di bawah level kunci 5.000 dolar Amerika per troy ounce. Level terendah dalam sepekan di sesi sebelumnya. Aksi bargain hunting mendorong pemulihan harga, menyusul tekanan jual yang meningkat akibat data ketenaga kerjaan Amerika yang kuat dan meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga. Di Jumat pagi waktu Asia, harga emas spot naik 1% di 4.966,83 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara terbang dibayangi sentimen positif global dan domestik. Merujuk Refinitiv, harga batu bara tutup di 119 dolar Amerika per ton di Kamis, melonjak 2,37% dan mencatatkan harga penurunan tertinggi sejak 23 Januari 2025. Harga batu bara melonjak ditopang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginstruksikan Departemen Energi Amerika untuk mengamankan pendanaan agar sejumlah pembangkit listrik tenaga batu bara tetap beroperasi. Langkah Indonesia mengurangi pasokan untuk menghindari oversupply ikut dorong harga batu bara. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Minyak WTI melemah di 0,13% di level 62,75 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,35% di 17.212 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,60% di 4.978 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 1,05% di Rp3.995 Malaysia per tonnya. Informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana rupiah cenderung melemah jelang libur akhir pekan di tengah dinamika indeks dolar Amerika yang terdampak rilis data ekonomi baru Amerika. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah berbalik melemah di 0,14% di 16.837 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di Jumat pagi rupiah menguat tipis di 0,03% di level 16.805 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Jumat pagi menguat tipis di 0,04% di 96,965 setelah di hari sebelumnya ditutup naik di 0,09% di 96,925. Dari eksternal, dinamika dolar Amerika masih menjadi penentu utama arah rupiah di tengah rilis data ekonomi Amerika, di mana data terbaru proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal 4 2025 diproyeksikan tetap solid di sekitar 3%. Kondisi ini mempertegas ekonomi Amerika belum kehilangan momentum meski laju melambat. Data ini menjaga dolar tetap perkasa dan membuka ruang bagi The Fed untuk tidak tergesa-gesa melonggarkan kebijakan moneter. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di 16.836 sebelum penutupan. Pasca penutupan melemah tipis di 0,06% di 16.823. Kemudian terhadap euro di 19.977 rupiah, pound sterling di 22.906 rupiah,
rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,75 rupiah. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL melaporkan rugi bersih sebesar 4,42 triliun rupiah di sepanjang 2025. Raihan rugi bersih didorong peningkatan pos beban yang mengalami kenaikan signifikan di 52,21% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL melaporkan rugi bersih sebesar 4,42 triliun rupiah di 2025 berbalik dari laba bersih 1,81 triliun rupiah di 2024. Sementara itu pendapatan perseroan sepanjang 2025 sebesar 42,4 triliun rupiah, naik 23,42% dari periode yang sama di 2024 di 34,39 triliun rupiah. Rugi bersih didorong pos beban yang lebih besar dari pendapatan perseroan. Perseroan mencatatkan peningkatan beban 43,5 triliun rupiah atau naik 52,21% year on year dari sebelumnya 28,6 triliun rupiah. Perseroan mencatatkan pendapatan jasa GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi sebesar 41,91 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan data dan layanan digital senilai 38,5 triliun rupiah. Percakapan dan SMS sebesar 738,19 miliar rupiah, serta jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi lainnya 2,6 triliun rupiah. Pendapatan dari segmen manajer servis dan jasa teknologi informasi 529,44 miliar rupiah. Pendapatan ini terdiri dari manajer servis 404,06 miliar rupiah dan jasa teknologi informasi 125,38 miliar rupiah. Adapun sampai akhir tahun 2025, perseroan mencatatkan peningkatan jumlah aset naik menjadi 115,3 triliun rupiah dari sebelumnya di 86,17 triliun rupiah di 2024. Jumlah liabilitas jangka pendek naik menjadi 31,8 triliun rupiah dari sebelumnya di 21,01 triliun rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjang di 53,4 triliun rupiah akhir 2025 dari 38,93 triliun rupiah akhir 2024. Jumlah ekuitas XCL tercatat di 30 triliun rupiah di 2025, naik dari 26,2 triliun rupiah di 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di tengah raihan kinerja yang negatif di sepanjang 2025 secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham EXCL justru mengalami pelemahan yang cukup dalam. Respon dari para investor tampaknya kurang positif terkait dengan raihan kinerja ini. Langsung saja kita ke grafis. Yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham EXCL di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya 12 Februari masih berada di level 3010. Pembukaan tadi melemah di 2.990. Pelemahan sedikit terbatas beberapa menit pasca pembukaan di level 3.000. Kemudian koreksi dalam terjadi di 2.880 15 menit ketika pukul 10 pada pagi tadi. 11.30 penutupan sesi pertama, pelemahan terpangkas tipis di 2.900, kemudian pembukaan sesi kedua tertekan ke 2.800-an. Saat ini melemah di 4,65% di 2.870, intraday terendah hari ini di sesi kedua di 2.840. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham EXCL di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal September masih diperdagangkan di 2.700-an, Oktober tertekan di 2.420, sementara di November mencoba untuk bangkit ke 2.800-an, 3.900 hingga ke level 4.400-an. Pasca menyentuh ke level 4.400-an, posisi dari XL mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa hingga memangkas pelemahan yang cukup dalam di level 2000-an dari 4.400-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, grafis yang terakhir kita akan coba lihat dari posisi PER-nya minus di 11,92 kali, PSR di 1,24 kali, PBV-nya di 1,77 kali dan PCFR di 3,02 kali. Ya, grafis selanjutnya untuk PER-nya minus di 11,92 kali,
PBV-nya di 1,77 kali dan PCFR-nya di 3,02 kali. Saya coba akan sampaikan saja pemirsa ya, ini valuasi dari XL.